رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك ya Rasulullah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa wahai saudaraku bantu like, subscribe dan share ya. Semoga menjadi amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Belum semangat atau belum makan walau-walau atau belum berpantun dulu lah. Ada yang dari Pekanbaru insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita coba dengan pantun dulu. Mudah-mudahan setelah pantun nanti jawab salamnya semangat. Bismillah. Anak bujang mencari bukat, bukat dicari di pagi hari. Karena jawab salam masih kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat yang lain-lainnya. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, yang kami muliakan, Ustadz UFM atau Ustadz Faisal Ma'arif dari Kota Bangkinang. Selamat datang Ustadz. Yang kami hormati ayah bunda, keluarga besar Rofila Alkama dan Desmira. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi yang mulia ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara pagi ini tidak terlalu panjang karena Ustadz Faisal Wahid. Kepada Ustadz waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian rasa syukur itu mari sama-sama kita iringkan dengan berselawat kepada seorang manusia yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertauhid yang benar kepada Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana cara beramal soleh yang benar kepada Allah, adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terlebih khusus kepada kedua mempelai saudara Rofi dan Idas yang sedang berbahagia, yang sedang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang mesti kita syukuri Bapak Ibu sekalian, untuk kita jadikan pelajaran, inilah hormat yang sebenar-benarnya yang dilakukan kalau ada kedua mempelai sudah melakukan akad pernikahan. Dia khususkan nasihat pernikahan, waktunya khusus. Sebab ada wak tengok si kau ngerti bahasa Arabnya pak, bok ngertinya. Kalau tengok dari bentuk muka banyak orang Jawa, orang Batak aja doa, tak ada. Banyak tak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wak tengoklah topik-topik lain. Di situ akadnya, di situ khutbah nikahnya, di situ basiacungnya, di situ pula nasihat pernikahan. Akhirnya pengantin sibuk selfie di situ.
Alun kamera depan, kamera belakang le. Tengok opo nyu ustaz je bacito di depan. Lah tunduk panggang bawang nyu ustaz di depan le. Ndak badulin lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat bersyukur kita khususkan waktu dan hari bisa berkumpul di antara dua keluarga mempelai. Sama-sama kita mengingat kembali apa yang mesti kita bawa, terlebih khusus kepada kedua mempelai. Apa yang mesti kita bawa setelah pernikahan ini, apa manfaatnya, apa sesuatu yang akan menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nama yang tertulis di undangan ataupun di papan bunga ataupun dimanapun berada antara Rofi dan Ides. Ingat, itu nama yang baru ditulis di kertas, Pak. Nama yang baru dicetak di undangan. Padahal nama itu mesti kita pahami, nama Rofi dan Ides itu sudah lama ditulis Allah. Sebelum langit dan bumi ini diciptakan, namanya sudah ada. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Tidak tanggung-tanggung. Jadi nama kau bau dituli bau. Sementara kita menengok secara kasat matanya, secara zahir, inilah pada saat sekarang ini kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan pasangan. Mana pengantin kau nak? Tak nampak dah. Hati kau sanyo masih ganteng bau. Masih ancak bau. Condok muda, condok bocong. Bapamu kah? Yang laki-laki. 23 dompet. Kalah sana ustaz dek ustaz umur 25 bau basan dia. Aku memang laju sifat pada ustaz dia. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, mungkin Bapak Ibu sudah hafal, bahkan sudah menjadi ulam bagi saya. La masak dia awak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dialah Allah yang menciptakan istri untukmu dari jenismu sendiri. Kan laisa jenis tandanya kan? Alhamdulillah. Kini kan banyak orang main bocor di Pekanbaru, di mana-mana lah, memang tanda-tanda kiamat aja orang kini. Kalau ada orang main bawa hai guys, jangan mandang awak. Kalau pakai es ujungnya tak apa mandang lah. Tapi kalau hai guys, tu samanya awak bencong ya. Jadi Allah ciptakan dari jenismu sendiri, laki-laki dan perempuan. Dan memang itu zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dihiasi perasaan cinta kepada seorang wanita. Jadi bagaimana caranya menjadikan pasangan kita itu agar kita hormati, agar kita hargai, agar kita patuhi, agar kita laksanakan perintahnya, tidak mengecilkan pasangan kita? Yang pertama, anggap pasangan kita itu adalah ayat Allah. Anggaplah pasangan kita itu kekuasaan Allah. Anggaplah pasangan kita itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau awak anggap pasangan awak tu basuh di jalan, ditanya, Pak, mana basuh ibu patang? Dia ditangkap Satpol PP, Ustaz. Malu awak. Mana basuh ibu patang, Pak? Di terminal. Ikut nak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya skenario Allah. Bagaimana cara Allah mempersatukan awak? Alhamdulillah, Allah satukan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar hati awak kau cenderung kepada ketentraman dan ketenangan. Mungkin selama itu Bang Rofi tidak mungkin merasa tenang atau gundah gunawan, tidak merasa
bahagia. Bagaimanapun dia beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak akan sempurna kebahagiaan keimanan yang dia miliki. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman." Dia telah menyempurnakan sebagian imannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, contoh apapun awak beramal, rajin sholat, rajin puasa sunat, bolak-balik haji dan umrah, iman awak tu masih sakolik Bapak. Bila bosan purana, kalau awak nikah, baulah sempurna iman awak. Karena takwa separuh, menikah separuh, disempurnakan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan ikulah yang didapatkan, kenikmatan yang sangat besar bagi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian dijadikan, diberikan di antaramu, kata Allah, rasa kasih dan sayang. Makanya ada seorang profesor meneliti kenapa terjadi perceraian, kenapa terjadi gugat segala macam. Salah satu faktor terbesar adalah hilangnya kasih sayang di dalam rumah tangga. Ini mesti kita pahami. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 hak yang mesti didapatkan, yang mesti diterima oleh seorang istri. Ingat, saudari kita Ides, ada 5 yang mesti didapatkan dari suami, Pak. Yang pertama adalah makanan. Ini kewajiban yang mesti ditunaikan oleh suami. Tidak hanya pengantin baru awak yang mendongol, bisa aja diulang kaji kok. Yang pertama makanan. Mesti wak bay makan bini awak, kalau tidak matinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, makan kok apa mau kasihnya Ustaz? Tidak hanya sembarang makan, tapi bagaimana cara mendapatkan makanan itu, halalkah dia, barokah dia, baikkah dia, mesti diberikan kepada seorang istri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Tafsir orang yang beriman di situ adalah para suami. Qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum. Ahli di situ maknanya adalah anak dan istrimu, nara, dari api neraka. Apa kaitannya dengan ayat ini Bapak Ibu sekalian? Bahwa ternyata apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi masuk ke dalam perut kita, itu sangat berpengaruh di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita ini bisa diangkat di apa, Pak? Di ado tenaga. Tenaga ini datangnya dari mana? Dari saripati makanan. Awak makan, awak minum, awak bertenaga. Tapi tangan yang mengangkat kepada Allah, ingin berdoa kepada Allah, tapi makanan itu datang dari sesuatu yang haram, maka doa kita tak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti kita pahami. Yang pertama, hak daripada istri yang mesti ditunaikan oleh suami, memberikan makanan, minuman kepadanya, tentunya sesuatu yang halal dan yang baik. Kemudian yang kedua adalah hak yang mesti didapatkan oleh seorang istri yang ditunaikan sebagai kewajiban suami adalah pakaiannya. Jadi pakaian di siku, Pak, indah hanya sekedar pakaian aja dah. Iko ndak tinggi bini beko 160, dibolin pakaian yang setegi 1, akhirnya nampaklah yang sebelahmu apa tadi. Artinya pakaian di situ pakaian yang menutup aurat, pakaian yang menjaga kehormatan seorang istri awak. Kalau awak bujang, Pak, yang awak pikirkan tu baju awak sendiri aja. Nyak baju awak, nyak celana awak yang mikirkan. Tapi kalau awak laba bini, Pak,
Itu pakaian bini awak pikirkan, celana inyo, baju inyo, jilbab inyo, sempurnakan sesuai dengan syariat. Itu kadang ada cumilki ambo dongau dari kawan. Ada lelaki ko bongi bini ko luma pakai jilbab. Contoh orang tua tu nampak dek dan kau. Untuk apa dan berpiti banding ngobuk potong 300,000. Kalau banding maka dia pakai jilbab. Tampilan lancak pakai jilbab tu contoh amak-amak nampak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selangkah istri keluar rumah tanpa menutup aurat, dosanya mengalir kepada suami. Selangkah saja istri tidak minta izin kepada suami, dia umbarkan kehormatannya di luar sana, dosanya selalu mengalir kepada suami. Walaupun seorang istri tetap juga mendapatkan dosa. Tapi kalau anggap kadang orang salah pikir, deh dosa bini kan laki menanggung. Memang betul, tapi awak masuk neraka dulu. Laki kau dapat dosa dari mana? Dari amanah. Istri tu sudah diamanahkan Allah, kau jaga elok-elok. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anggap jangan pernah menyakiti seorang istri karena dia sejenis dengan ama awak. Kalau awak kasarin inyo, kalau awak pisikinya, kalau awak sesuatu membentak kepada inyo, anggap inyo juga condong ama awak. Bagaimana kalau orang lain membentak bini awak, membentak adik perempuan awak, membentak ama awak, dia sejenis perempuan yang memang bawaannya itu lembut dan lemah, mesti mendapatkan kasih sayang yang baik kepada seorang suami. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa hak yang mesti didapatkan oleh seorang istri dari suaminya? Yang ketiga adalah tempat tinggal. Tempat tinggal, Pak. Tempat tinggal kau kalau le mampu awak, kalau le berlebih rezeki awak, lebih anca awak tinggi berdua. Baik maninya tentu di awak. Nyak sambal lado belacan bekok uang tak tentu bekok. Nyak lado dua bekok tak tentu dua. Tapi kalau tak mampu ya tak masalah. Kita tinggal di rumah orang tua kita, kita tinggal di rumah mertua kita, karena Allah juga tidak membebani hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani awak, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tempat tinggal yang condong apa? Kau mesti pahami. Tempat tinggal tu tak perlu mewah, tak perlu condong istana, tapi jadikan tempat tinggal itu sebagai baiti jannati. Jadikan rumah kita itu sebagai surganya awak. Bagaimana caranya? Selalulah beramal di dalam rumah waktu, rajin baca Quran awak, karena salah satu yang mesti diberikan kepada istri. Yang keempat adalah pendidikan. Kau pendidikan mesti wak baik. Kalau awak labu matanggo bau-bau kau sabangi, awak beramal Pak. Bekok maghrib atau hari-hari yang lain, bawalah istri kita tu mengaji. Tengok bacaan Qurannya, lain nak sesuai dengan tajwid, lain nak sesuai dengan makharijul huruf. Baca Quran, doanya solat-solat sunat, rajin beramal soleh dalam rumah awak. Kau tak ada pernah laki ibu solat, tak ada Ustaz. Pernah laki ibu mengaji, tak ada. Inyo penginyo je, gila macam piti. Malang nasib ibu kau dapat laki Fir'aun, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab tu memang mesti kita berikan, mesti kita tunaikan, agar seorang istri dia tidak hanya menerima dan menengadahkan tangan, tapi dia juga bisa diberikan pendidikan yang layak kepadanya. Pendidikan di sini adalah tentunya pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan dunia insya Allah dapat diraih, dapat belajar dengan saudara dan teman-teman kita. Pendidikan ini penting, adalah pendidikan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian. Pengertian Pak, atau disebut juga dengan perhatian. Aku perlu baik pasangan awak. Jangan berkau awak punya awak, bini punya bini nak. Perhatian tu mesti diberikan, termasuk perhatian di psikopat biologis Pak.
Lah, sebab ada laki-laki tu memang tak pernah dikakap bininya dia Pak. Dikakap oleh bantunya. Tak pernah dikakuk bini kau dia. Sabuknya mandui kau kasan tak sanda. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini termasuk nih biologis, termasuk kepada perhatian. Perhatian di sini wak perhatikan bagaimana tampilan inyo, dan bini pun tidak hanya menerima saja, berikan yang terbaik kepada laki. Sabuknya laki kau bekok dia Ustaz, laki dia kau nak nyaman di rumah ada Ustaz. Gila je kolunya. Apa nak kan kolu pula? Awak lo bau minyak tanah ya, pakai daster bolong. Jawab di rumah ndak bang gaya awak ro. Padahal gaya tu untuk suami awak. Kau nak pergi balik melodi gaya. Tiba di rumah nak tentu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan pernikahan itu adalah wawuddu absarakum, mendundukkan pandangan. Jadi mempelai bisa tengok para tamu undangan gua, mana yang menundukkan pandangan tu lah menikah tu. Tapi kalau ada yang nyolang, tu contoh yang nambah lu tu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatian di sini juga termasuk bagaimana cara kita memanggil seorang istri awak tu, termasuk perhatian. Nabi Pak tak pernah mimbau bininya dengan sebutan Aisyah. Mimbau nama tak pernah. Ibu, laki ibu mimbau abu apa bu? Sayang, bebek, my darling, apa mimbau dia? Hah? Makna orang aja ya. Tiba bulan baru bekok abah sayang ya. Tiba bulan tu lah abah mana. Jadi tak ada. Mimbau sayang, mimbau panggilan-panggilan yang lembut. Karena Nabi manggil istrinya tidak pernah manggil Aisyah. Ya Humairah. Apa itu Humairah? Kalau dia terkena cahaya matahari, merah wajah Aisyah. Kenapa? Karena putih Aisyah tuh Pak. Itu Nabi manggil istrinya ya Humairah. Ustaz, ada jemaah tanya, boleh kami imbau bini kami Humairah Ustaz? Boleh, tapi nya nak putih ada hitam. Kalau hitam Hajar Aswad imbau Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Kok dapat awak imbau lah panggilan ke bini awak tu dengan panggilan yang lembut. Kemudian yang terakhir, salah satu pesan daripada ahli bait kepada anak untuk menyampaikan, kalaulah ada keluarga orang lain bergabung ke keluarga awak, sepasang laki-laki dan perempuan menikah, otomatis keluarga awak bertambah banyak Pak. Kalau ada acara keluarga yang dibuat di keluarga awak, kau dapat luangkan waktu bisa berkumpul. Kalau jauh-jauh bekok kau dapat sekali sebulan, sekali bekok setahun berkumpul awak jo keluarga. Kami di Bangkinang Bapak Ibu sekalian, satu kali dalam satu bulan itu ada wirid keluarganya Cumelki. Diundang nyak sanak dekek, nyak sanak jauh, berundang sekali sebulan, berundang ustaz untuk menyampaikan arahan, sambung silaturahim. Itu enggak banyak awak tengok di beberapa tempat, kalau lah mati oyanya, kalau lah mati maknya, bau inyo baliok lah. Iko salah satu anak yang mesti diberikan pendidikan yang layak kepadanya adalah agama Islam. Maaf cakap, kalau awak punya anak Bapak Ibu sekalian, 10 anak awak, salunsin anak awak, kau dapat ada seorang yang bongak. Apa maksud itu Ustaz? Bongak lah anak mah. Contohnya contoh iko. Banyak awak tengok anak awak bekerja di Amerika, anak awak kerja di Singapura, meninggal omak ndak baliknya dah. Jadi siapa yang memandikan omaknya, siapa yang mengurus jenazah omaknya, siapa yang membacakan yasin omaknya, melainkan orang yang tak bekerja tadi, anak yang tak berpendidikan tadi. Itulah maksudnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Indonesia pada saat sekarang ini bukan krisis orang-orang yang pintar. Indonesia kalau kita sebutkan kekurangan orang pintar itu salah besar.
karena ratusan universitas yang mengeluarkan ribuan gelar doktor kepada manusia-manusia. Tentunya kalau sudah gelar doktor dia pintar, dia jenius. Tidak ada orang yang bisa korupsi di kantor, tidak ada orang yang bisa mempermainkan hukum kecuali orang pintar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Maka kalau Allah karuniai kepada kedua mempelai Abang Rafi dan Kak Ides, diberikan Allah keturunan, maka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang tuanya. Karena dengan anak menuju jalan menuju surga Allah, dengan anak membuat pahala orang tua tidak pernah putus. Awaladun salih waladun salihun, Allah berikan keturunan yang baik dan soleh dan soleha. Inilah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tujuan daripada pernikahan diberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat, terutama bagi hamba yang baik yang menyampaikan. Walaupun ambo Pak nikah lula boleh Pak, bulan boleh tanggal 10 pas 2 tahun ambo nikah. Alhamdulillah dikaruniai Allah anak seorang padusi umurnya 8 bulan. Jadi kalau bicara pengalaman, ya mungkin bapak lah yang lebih berpengalaman Pak Apa-apa yang duduknya mungkin lah tangkik kaki sawala, apa-apa yang mungkin lah talolok menanggung ceramah, itu pengalamannya luar biasa. Tapi ambo hanya menyampaikan apa yang dibaca, apa yang didengar, kita sampaikan sama-sama belajar. Al-insan wa nisyan makanul khata'. Yang dikatakan manusia adalah dia memiliki dosa, dia memiliki kehilapan. Dengan kesalahan itu dia senantiasa bertafakur, dia senantiasa meminta ampun kepada Allah, dia senantiasa berbuat baik, menutupi kejelekannya dengan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.